Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita datang, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa, kami bisa berdiri di rumah-Mu yang kudus ini Bapa, bukan karena kasih dan bukan karena kebetulan Bapa, semua ini karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Engkau telah menjaga kami dan melawat kami, melindungi kami sepanjang hari ini Bapa. Bahkan sepanjang minggu, bahkan sepanjang tahun ini Bapa, Engkau melawati kami Bapa. Bapa di dalam surga, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ruangan ini Bapa. Jauhkan segala sakit penyakit Bapa, segala virus apapun kami tolak, kami usir dalam nama Yesus Bapa. Engkau berkatin pada pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini yang melayani ambil bagian dalam pelayan pada pagi hari ini Bapa. Single WL pemain musik Bapa, terutama hamba-Mu yang akan menjaga kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah urapan-Mu turun kepada mereka semua ya Bapa. Terutama juga jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Bapa, yang ada di rumah-Mu ini Bapa, juga jemaat-jemaat-Mu yang ibadah online ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Bapa. Biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu turun kepada mereka semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, tetap bangkit berdiri. Kasih salam sehati buat teman-teman sekitar kita. Halo salam sehati. Ya, kita percaya kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, itu anugerah Tuhan. Amin. Mari saat ini kita memuji Tuhan. Mari kita meninggikan namanya yang kudus. Haleluya. Dia yang hadir di tengah kita. Roh Kudus itu ada di tengah kita, memberikan urapan yang baru, memberikan anggur yang baru bagi kehidupan kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak baginya. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya.
tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Yeay, haleluya. Oh, Tuhan itu luar biasa. Amin. Saudara sekalian, kalau hari ini saya dan istri saya bisa berdiri di tempat ini, itu ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Kemarin ketika kami berolahraga, istri saya mengalami kolaps jantung dan dia jatuh pingsan, blackout. Tetapi di saat sebelum jatuh pingsan itu kami berseru sama Tuhan, Tuhan tolong. Gak berapa lama kemudian, hanya beberapa detik kemudian Tuhan bangkit lagi. Dan saat ini kalau kita bisa berdiri di tempat ini, bukan di rumah sakit dan bukan juga di rumah duka, itu adalah karena Tuhan itu masih sayang sama kita. Dan saya yakin Tuhan juga sayang sama kita semua di tempat ini, amin. Bahkan kepada seluruh jemaat yang tidak berada bersama-sama kita, Tuhan itu sayang sama kalian. Itu kepercayaan kami, sebab Dia adalah jawaban untuk setiap doa-doa kita, amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau jawaban dan pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Let's worship Him. He is good. He is very good. Sembah Dia. Engkaulah jawaban doa kami Tuhan. Engkaulah jawaban setiap seru doa kami Tuhan. Jika kami tidak berdaya, Engkau yang menolong kami. Dan pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Ini kepercayaan kami Tuhan, ku percaya
dalam hidup kami. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Ini iman kami Tuhan. Tuhan percaya, amin Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya, haleluya. Jadikan bersama-sama. Oh, 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 dia lebih bersungguh-sungguh sembah Dia. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Mu sempurna. Haleluya. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi katakan, saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna,
penyertaan-Mu, kasih setiamu yang mengiringi hidup kami, yang senantiasa melindungi kami. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu, seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah perwartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Jemaat yang ada di sini bersama saya nanti membacanya. Dan jemaat yang ada di rumah silakan membuka kitab sucinya. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Saya akan awali ayat 46. Lalu jemaat menjawab ayat 47 dan seterusnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartemius, anak Temius, duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi, saya percaya saudara sudah sering mendengar ini dikhotbahkan. Bahkan saya sudah beberapa kali, lebih dari 10 kali berkhotbah dari perikop ini. Tapi sore ini saya ingin mengajak saya tidak ingin fokus pada penyembuhan Bartemius, pada mujizat kesembuhan pada Bartemius. Saya ingin fokus dengan sikap Bartemius. Kalau kita lihat di sini bahwa dalam perjalanan itu dikatakan di dalam Markus ketika Yesus keluar dari Yeriko. Saya ingin jelaskan dulu posisinya. Dan kalau saudara membaca Injil Lukas ketika mereka memasuki kota Yeriko. Markus berkata keluar dari Yeriko. Lukas berkata memasuki kota Yeriko. Kota Yeriko di zaman Yesus ada 2.
Jericho yang lama dan Jericho yang baru. 1,5 kilo jaraknya. Yang baru adalah yang dekat dengan Yerusalem. Dan ini dibuat oleh pemerintahan Romawi. Untuk mudah mengawasi orang, dia membuat kota ini. Disebut Jericho baru. Jadi yang dimaksud oleh Markus adalah ketika dia keluar dari Jericho lama. Yang dimaksud oleh Lukas, karena Lukas adalah orang Yunani, lebih berpikir seperti orang Romawi ketika mereka mau masuk kota Jericho. Tidak ada yang salah dalam berita ini. Dari situlah kalau kita ingin melihat bahwa peristiwa itu terjadi. Tapi saya ingin mengajak sekarang kita melihat bahwa ada orang bernama Bartemius. Sikap Bartemius yang pertama yang saya sangat kagumi. Berani bersuara. Berani menyatakan imannya. Berani mengatakan pengakuannya. Ini sikap Bartemius. Saya percaya Bartemius tidak pernah masuk ke bait suci sampai ke dalam. Dia hanya mendengar di luar. Karena dia tidak dihitung dalam bait suci. Sebagai seorang pengemis, orang yang cacat, pikiran orang Yahudi, imam-imam, orang ini dihukum Tuhan dan dikutuk oleh Tuhan. Tetapi dia percaya, dia mendengar firman Tuhan. Dikatakan di situ pada waktu dia mendengar, didengarnya bahwa Yesus orang Nazaret. Dan dia mendengar kisah cerita itu. Tanpa dia melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus. Satu keyakinan bagi dia. Ini adalah Mesias. Bahasanya sederhana karena kita baca di zaman sekarang. Tapi kalau kita baca pada waktu peristiwa itu terjadi di zaman Bartemius. Bartemius berani berkata, Yesus anak Daud. Hui Daud. Anak Daud adalah gelar Mesias. Murid-muridnya belum memberikan pengakuan Yesus itu Mesias. Termasuk Petrus. Tapi Bartemius lebih dulu mengakui ini adalah Mesias, anak Daud. Luar biasa. Dia sudah memberikan pengakuan, pernyataan sebelum murid-muridnya. Ini yang saya kagumi. Dia tidak sehebat orang lain. Dia punya hambatan, halangan melihat. Posisi dirinya adalah pengemis. Tapi keberanian imannya. Karena itu sekali lagi yang dihargai oleh Yesus adalah imanmu, imanmu. Kalau kemudian ada mujizat, kalau kemudian ada kesembuhan, itu akibat dari iman. Bukan karena kesembuhan itu baru dia beriman, bukan. Sebelum dia beroleh apa-apa, dia sudah memberikan pernyataan yang begitu tegas. Anak Daud. Muncullah di sini dikatakan, kasihanilah aku. Saudara, kalimat ini bukan kalimat seorang pengemis yang sangat membutuhkan pertolongan. Pak, kasihani Pak, belum makan. Bukan itu. Dinyatakan di sini kata kasihanilah, dia memakai eleison me. Eleison me. Haneni. Sebuah permohonan doa kepada Tuhan. Jadi dia memohon, dia percaya ini Tuhan. Tempat aku memohon, tempat aku meminta. Karena itu dipakai eleison me.
oleh gereja-gereja. Kasihanilah kami sebagai satu konsep doa. Kata Haneni, mari kita lihat supaya kita tahu. Ini konsep doa. Memang bahasa Indonesianya sederhana, kasihanilah kami, bukan. Tapi rumus doa yang sudah dipakai oleh Bartemius karena dia percaya ini Mesias, ini Tuhan. Maka dia berani berkata, Haneni, eleison mi, kasihanilah aku. Mari kita periksa. Mazmur pasal 4 ayat 2. Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Kita lihat bersama-sama. Dalam Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Ya. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Tuhan yang membenarkan aku. Ya. Di dalam kesesakan engkau memberikan kelegaan. Ayat yang kedua. Ya. Ayat yang kedua. Kasihanilah aku. Dengarkanlah doaku. Haneni, konsep ini yang ingin diungkapkan oleh Bartemius. Rumus doa ini. Murid-muridnya belum pernah berdoa seperti itu. Petrus sendiri belum. Tapi Bartemius sudah. Dia tidak melihat. Dia hanya mendengar. Tapi kalau mendengarnya itu karena dasarnya iman, percaya apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan, bahwa ini ciri-ciri daripada Mesias, ini adalah Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan. Konsep itu bukan kata kasihan hanya karena minta dikasihani sebagai pengemis kepada orang kaya, bukan. Tapi doa. Kita lihat dulu rumus doa ini supaya kita tahu apa yang dimaksudkan oleh Bartemius sehingga membuat orang lain bereaksi marah. Marah bukan karena mendengar suara Bartemius yang mengganggu, bukan. Karena omongannya itu tidak diterima oleh mereka. Mazmur pasal 6 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 6 ayat yang ketiga. Ya. Pasal 6 ayat yang ketiga. Kasihanilah aku, tolong sambung. Tuhan. Haneni. Adonai. Itu konsep doa. Konsep doa ini yang dipakai oleh Bartemius. Kamu kalau minta dengan Rabi, minta aja. Rabi, kasihani saya. Ini kamu sudah mengaku Mesias, malahan minta seperti umat kepada Tuhan. Di situ. Karena itu saya sangat mengagumi tekad keberanian iman, pengakuan tanpa ragu-ragu daripada Bartemius. Kekurangannya, kelemahannya, kebutaannya tidak menjadi hambatan. Apa kita baru beriman setelah kita buta dulu? Buta mata masih mendingan. Buta hati itu lebih berat sekali. Dikatakan, jika konsep doa. Saya masih ingin menunjukkan bagaimana konsep doa ini. Mazmur pasal 9 ayat 14. Mazmur pasal 9 ayat 14. Jadi kalau saudara membaca dalam Mazmur permohonan doa kasihanilah kami, itu konsep doa kepada Tuhan, Haneni. Mari kita baca ayat yang ke-14. Kasihanilah aku kepada siapa? Ya Tuhan. Haneni. Lihatlah sengsaraku. Kalau saudara minta tolong,
dengan bos. Sehebat apapun bos. Bos, tolong dong pinjemin saya duit. Saya punya kesulitan. Berani enggak saudara bicara? Juru selamatku, Tuhanku, berikan saya. Saya percaya saudara enggak perlu itu. Belum ada tanda-tanda yang lain. Yesus belum mati di kayu salib. Yesus belum bangkit. Tapi Bartimeus sudah melihat itu, mata imannya. Mari kita pernyatakan iman kita. Kita deklarasikan iman kita. Amin. Iman itu harus dideklarasikan. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan sikap hidup, perilaku. Di situ lihat, dia berani. Perhatikan ayat 48. Keberanian yang kedua adalah keberanian menghadapi tantangan. Dia tidak pernah ragu dengan pernyataan dan pengakuannya. Dia berani dengan tantangan. Coba kita baca ayat 48. Kita renungkan, kita lihat ini. Kita lihat. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Kamu orang buta, derajatmu pengemis, kamu nggak tahu, bikin pernyataan yang aneh-aneh, yang bukan-bukan. Marahlah orang menegurnya. Apa yang ditunjukkan oleh Bartimeus? Coba perhatikan di sini. Apa yang ditunjukkan oleh Bartimeus? Kita baca ayat ini lanjutannya apa? Namun apa? Semakin keras ia bersuara. Apa? Anak Daud, kasihanilah aku. Tidak berubah pengakuannya, pernyataannya. Begitu keras orang menegur, dia semakin keras. Kata semakin keras dalam bahasa Yunaninya menyatakan dia memberikan pernyataan berulang-ulang dan tidak berubah. Iman kita seringkali ketika menghadapi tantangan luntur. Pengakuan kita mulai berubah. Kita belajar sore hari ini. Mungkin kita sudah dengar khotbah dan baca berkali-kali peristiwa ini. Tapi kita tidak melihat bahwa sikap iman Bartimeus itu yang dahsyat. Lebih dahsyat daripada kesembuhannya. Dikatakan di situ. Karena kata berseru, dia menggunakan bentuk imperfect. Menegaskan berulang-ulang. Orang tegur dia berulang-ulang. Dia menyatakan berulang-ulang. Pernyataannya berubah tidak? Anak Daud, kasihanilah aku. Kita ketika ditegur, Tuhan Yesus. Tuhan. Gak berani lagi sebut Yesus. Supaya lebih umum. Lebih tidak menunjukkan orang yang tidak suka. Banyak orang tidak suka. Saya suka heran dengan orang yang tidak suka. Mereka mengatakan orang Kristen itu kafir dan pasti masuk neraka. Kami masuk surga. Kenapa masih usil? Kalau dia yakin betul kita masuk neraka dan dia masuk surga, kenapa masih usil? Kenapa masih mengganggu? Itu berarti dia ragu dengan pernyataannya. Amin. Itu kebenaran iman kita. Kita diam aja orang sudah tidak suka. Apalagi kita bersuara. Kita lanjutkan ayat ini. Ayat 49. Lalu apa? Yesus berhenti. Berhenti karena ada suara.
Orang selalu berpikir seperti itu. Ada orang ngomong, manggil kita, tapi tidak. Kalimat ini untuk menunjukkan siapa yang membuat pernyataan itu. Siapa yang memberikan pengakuan itu? Sebelum orang lain mengaku semuanya. Menarik sekali. Iman itu menarik hati Tuhan. Amin. Iman itu membuat Tuhan mencurahkan matanya di tujuannya kepada kita. Amin. Kalau saudara ingin diperhatikan Tuhan, imani dia. Pasti matanya tertuju kepada orang yang mengimani dia. Dia akan menghentikan perjalanannya. Dia mementingkan untuk bicara dengan Bartemius. Begitu dia bicara dengan Bartemius, pasti ada peristiwa kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Pones sate. Panggil. Ini sebuah penghargaan, bukan teguran. Tapi orang tidak mengerti. Orang banyak tidak mengerti. Lalu mereka memanggil orang buta itu dan berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Maksudnya, makanya jangan bikin omongan macam-macam. Biasanya kalau omongan kita salah, imam, rabi akan tegur orang itu dan akan memarahi dia. Dia lupa. Yesus tidak menegur dia, menghargai dia. Sehingga ketika dia memanggil dan berbicara kepada Bartemius, panggilan inilah yang menjadi beban bagi jemaat Tuhan. Sekali lagi, jadi beban. Bersuaralah supaya jadi beban. Jadi beban bagi kita. Amin. Beban bersuara, menyuarakan iman itu beban jemaat. Katakan beban jemaat. Coba katakan. Saudara suka lepas tanggung jawab. Beban gereja, enak aja. Gereja itu hanya wadah. Yang punya tanggung jawab jemaat. Jemaat yang punya tanggung jawab. Saudara lempar ke gereja. Yang punya tanggung jawab bersihin WC itu orang yang ke situ. Bukan WC-nya disuruh bersihin sendiri. Lalu apa yang terjadi? Ayat 50. Ayat 50. Lalu ia apa? Ayat 50. Ya. Coba. Lalu ia apa? Menanggalkan jubahnya. Ini mau ngajak berantem atau apa ya? Saudara, latar belakangnya seperti ini. Jubah himaton itu bukan jubah yang sebenarnya menunjukkan dia supaya tidak kedinginan. Bukan itu. Bait Tuhan bagi pengemis yang resmi dibagikan jubah pengemis. Kayak rompi tukang parkir, rompi sesuatu untuk menunjukkan dia punya wewenang di situ. Ini jubah pengemis, punya wewenang, dan ini diandalkan sekali oleh Bartemius. Kalau ini hilang, dia tidak bisa mengemis. Orang yang mau pergi ke bait Tuhan, dia tidak boleh di situ. Coba perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Bartemius? Coba kita lihat ayat ini. Apa yang dilakukan oleh Bartemius? Dia apa? Menanggalkan. Belum ada kesembuhan. Belum ada apa-apa. Tapi dia sudah berani tanggalkan segala sesuatu yang dimana dia bergantung. Dia berani. Itu iman.
moving forward, dia berani pindah. Karena dia tahu di situ pasti ada pertolongan, di situ pasti ada jawaban, di situ pasti ada kuasa Tuhan. Amin. Saudara percaya? Bartimeus hebat. Tuhan belum ngomong, aku sembuhkan engkau. Dia sudah berani. Kalau kita lain, nanti aja jubah, siapa tahu tidak sembuh. Jadi masih perlu ini. Kita tidak berani tinggalkan yang lama. Kita tidak berani melangkah dengan iman. Kita tidak berani. Kita lihat-lihat dulu situasinya, kondisinya, kemungkinan-kemungkinannya. Kita lihat dulu. Bartimeus tidak. Sekali lagi, Bartimeus tidak. Dahsyat kan Bartimeus? Hebat kan Bartimeus? Kehebatan Bartimeus ini dilanjutkan. Coba perhatikan. Coba kita perhatikan ayat 51. Ayat 51. Tanya Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa jawab Bartimeus? Coba lebih jelas, 1, 2, 3. Apa? Rabuni. Rabuni. Saudara, Yesus itu pada waktu itu masih statusnya diakuin orang adalah rabi. Rabuni berasal dari bahasa Aramik untuk menunjukkan sebutan itu sama kepada Tuhan. Murid-muridnya dalam Yohanes 20 ayat 16. Yohanes 20 ayat 16. Setelah Yesus bangkit, baru berani berkata Rabuni setelah dia melihat kebangkitan itu. Tapi Bartimeus belum lihat bangkit, belum lihat apa. Tapi berani memberikan pernyataan. Tidak berhenti pernyataan imannya. Rabuni. Mengagumkan sekali. Peristiwa ini menempelak murid. Sehingga murid-muridnya kagum dengan Bartimeus. Terutama sekali Petrus. Petrus kagum sekali. Hebat Bartimeus ini. Kita baru kemudian mengakui dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Tapi Bartimeus jauh sebelumnya. Makanya Petrus ngomong dengan muridnya bernama Markus. Kus, tolong tulis ya peristiwa Bartimeus itu. Imannya dahsyat, Kus. Markus tulis. Sebetulnya Injil Markus itu Injil Petrus. Jadi kalau saudara ditanya mana Injil Petrus, ya Injil Markus itu. Karena Markus adalah murid dan sekaligus sekretaris daripada Petrus. Dia tuliskan semua kesaksian Petrus. Sebelum murid yang ada. Jadi keadaanmu, posisimu, kelemahanmu, kekuranganmu tidak jadi halangan. Engkau jadi pahlawan iman. Amin. Berikan pernyataan iman. Apalagi kita sedang menghadapi masalah dalam hidup kita. Dengan pandemi ini. Satu-satu yang akan menyelamatkan kita adalah apa? Iman. Iman yang membuat aku mendapat keselamatan yang kekal. Dengan iman juga aku akan beroleh keluar daripada masa pandemi ini. Amin. Kita pasti keluar. Iman. Karena itu Yesus berkata, apa? Coba apa saudara? Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya apa? Mestinya kan dia minta sembuh. Sini. Aku jamah matamu, aku tumpang tangan dengan engkau, sembuh. Tidak.
Orang ini tidak perlu jamahan, tidak perlu tumpang tangan. Orang ini imannya dahsyat. Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan di sini memakai kata sesoken. Sesoken. Tidak terbatas dengan keselamatan. Keselamatan terbebas dari beban dari secara lahiriah, tapi juga sekaligus batinia, kehidupan yang kekal. Pergilah, imanmu. Sekali lagi apa? Imanmu. Iman inilah yang sungguh mengagumkan. Dari situlah Bartimius begitu dikenal. Kita terlalu simpel menafsirkan peristiwa Bartimius. Terlalu parsial. Hanya Bartimius buta lalu melihat. Bukan. Maksud kerangka secara keseluruhan. Tidak boleh lepas dari konteks. Imanmu. Yang dihargai Yesus kepada Bartimius apa? Permohonannya. Bukan, imannya. Sanggup memberikan pernyataan, tidak pernah gentar, berani. Imanmu menyelamatkan. Mari kita renungkan ini. Kita belajar kembali. Bagaimana sikap Bartimius. Kita dihadapkan pada zaman yang baru. Pada tantangan yang baru. Untuk tidak menyembunyikan lagi iman kita. Kita harus berani menyatakan iman kita. Amin. Tidak usah takut. Mati itu semua sudah ada bagian. Tetapi kemana engkau setelah mati? Itu yang menjadi pernyataan. Ya, makin hari saya makin percaya. Apa yang kita iman ini adalah benar. Satu sisi, saya ingin kasih pemikiran sedikit. Tetangga kita sering berkata, kitab suci kita ini sudah dipalsukan. Sekali lagi, kitab suci kita ini sudah dipalsukan. Tapi untuk membenarkan keyakinannya, dia masih mengutip kitab suci kita. Katanya sudah dipalsukan, tapi masih dikutip untuk meyakinkan kebenarannya. Karena itu saya anjurkan orang Kristen. Jangan kutip kitab suci orang lain untuk meyakini kebenaran kita. Alkitab kita enough, cukup. Amin. Tidak perlu kutip-kutip orang lain. Tanpa dukungan orang lain tidak. Alkitab kita cukup. Cukup. Untuk menyatakan keyakinan kita. Kebenaran daripada yang kita imani. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah hadir dan memberkati ibadah kami hari ini. Bapa, satu hal yang kami harus lakukan dalam hidup ini selama kami masih bernafas adalah menyembah Tuhan. Karena kami dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi penyembah. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan ketika kami masuk dalam dimensi ilahi, kami berjumpa dengan Tuhan, perkara besar terjadi dalam kehidupan kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihibur, kami yang menghadapi pergumulan berat dibuka jalan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan iman kami untuk tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, satu perkara yang kami tahu, orang yang menaruh harapnya pada Tuhan sekali-kali tidak akan dibiarkan, tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu di BGB Harapan Indah. Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang menghadapi pergumulan dalam usaha pekerjaan keuangan dibuka jalan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan para pemimpin rohani kami. Terus berdoa buat Om Julius dan Tante Julia sekeluarga. Beri kesehatan, kekuatan. Bapak Pendeta Ruby Nadia Abraham dan Ibu Lena dan keluarganya diberkati Tuhan.
Pak Suito dan Bu Eti dan keluarga besarnya diberkati, dan seluruh pengurus, pelayan-pelayan Tuhan, majelis, diaken, seluruh sidang jemaat-Mu di Harapan Indah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan nanti sebelum kami mau mengakhiri ibadah kami mau memberikan persembahan, biarlah kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Baik yang beribadah secara online di rumah bisa mentransfer, maupun kami yang beribadah secara onsite, kami berikan dengan sukacita, lahir dari hati kami yang paling dalam. Kami belajar memberi yang terbaik karena Tuhan sudah beri kami yang terbaik. Nyawa-Mu Kau korbankan bagi kami. Terima kasih Bapa. Segala kutuk virus bakteri corona kami tolak dalam nama Yesus, dan biarlah kami tetap kuat mengiring Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pulihkan. Kami berdoa buat hari-hari ini, kalau saudara sepupu kami masih berdoa dan puasa, bahkan minggu-minggu depan mereka mungkin merayakan kemenangan menurut iman mereka. Tutup bungkus Indonesia supaya virus varian yang baru tidak masuk ke Indonesia. Jagai kami, lindungi kami, proteksi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, berkati pemerintah kami, Pak Jokowi dan juga wakilnya dan para menteri. Tuhan Engkau memberkati kondisi keuangan bangsa kami, ekonomi bangsa kami, biarlah tidak terpuruk. Kami juga berdoa buat India, negara-negara lain. Mari Tuhan tolong supaya lewat kondisi ini mereka berbalik kepada Tuhan yang benar, meninggalkan dewa-dewa mereka dan berseru kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan sebentar kami mau pulang mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Sidang jemaat, mari angkat kedua tangan-Mu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati keuangan-Mu, Tuhan memberkati kesehatan-Mu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohani-Mu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan berkati kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat memulai minggu yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.